Teluk Kumai begitu tenang dan sepi saat tim ekspedisi meninggalkan Darmaga. Tidak ada gelombang laut yang berarti. Yang terdengar hanya suara mesin motor yang terengah-engah karena dimakan usia. Sementara 1-2 perahu penduduk berlabuh di tengah Teluk Kumai, ada pula yang tengah berlayar sambil membawa pulang para pelancong atau penambang liar dari hulu Sungai Sekonyer. Tapi semua bergerak dalam ritme yang lamban. Sungguh sebuah cerminan dinamika ekonomi masyarakat yang hendak lepas dari hegemoni ekonomi pusat. Lamban seperti gerak balik klotok dari hulu ke hilir Sungai Sekonyer. Memasuki kawasan Sungai Sekonyer, di sisi kiri dan kanan sungai yang berwarna coklat susu itu terbentang hutan nipah yang luas. Tapi tidak lama berselang, searah gerak maju klotok, vegetasi hutan pun mulai berubah. Jenis hutan dataran rendah kian mendominasi bentangan wilayah dataran tersebut. Perdu hingga pohon-pohon besar berukuran lebih dari 2 pelukan orang dewasa tumbuh dengan subur. Hutan inilah yang memberi nafkah kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada semua makhluk hidup yang diam di wilayah yang ketinggian hampir sama dengan permukaan laut ini. Selama pelayaran menyusuri Sungai Sekonyer, sangat kerap dijumpai kawanan bekantan, binatang endemik Pulau Borneo. Mereka bergayut tak dahan satu ke dahan lain. Sebagian kelompok hanya sekedar bermain, tapi sekelompok lain bertarung, merebut buah yang semakin jarang akibat musim panas yang berkepanjangan. Bekantan yang dalam bahasa Latin disebut Nasalis larvatus ini dicirikan dengan bentuk hidung yang unik sehingga mudah dikenal di antara primata lainnya. Panjang ekor bekantan hampir sama dengan panjang tubuhnya. Di alam, bekantan hidup dengan kelompok yang cukup besar, dapat mencapai 25 individu atau bahkan lebih. Namun ketika mencari makan, kelompok besar terpisah menjadi beberapa kelompok kecil. Mereka berkumpul kembali pada saat menjelang petang. Hewan melata seperti buaya juga mendiami daerah ini. Saat ini populasi buaya di Sungai Sekonyer makin membengkak. Ini akibat pencemaran sungai yang makin tinggi, sehingga memaksa buaya muara naik ke hulu Sungai Sekonyer. Buaya sapit, salah satu jenis buaya yang cukup langka. Nama latinnya itu Thomistoma schlegeli. Sebarannya itu mulai dari Thailand, Malaysia, Sumatera, dan Borneo. Dan di sini sebetulnya ada 2 jenis buaya yang sebetulnya salah satunya tidak biasa untuk ditemukan di daerah seperti ini, cukup ke hulu gitu ya. Tapi karena ini habitatnya masih alami dan sementara di bawah tadi sudah tercemar, itu jadi ada dugaan buaya yang biasanya menghuni daerah yang lebih ke muara itu ikut naik mencari tempat yang lebih alami begitu. Jadi akhir-akhir ini dilaporkan ada sekitar 3 orang yang sudah tewas di sini karena berenang, dan nggak tahu ya karena airnya gelap, nggak tahu apa yang terjadi, dan baru beberapa hari kemudian ditemukan.